Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang activity diagram, state machine diagram, sequence diagram. Oleh nama saya sendiri, Muhammad Rizal Haq dari kelas 11 FL 1, nomor absen 26 dari SMK Telkom Purwokerto. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi, aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Komponen yang ada pada activity diagram antara lain: 1. Activity atau state, menunjukkan aktivitas yang dilakukan. 2. Initial activity atau initial state, menunjukkan awal aktivitas dimulai. Final activity atau final state, menunjukkan bagian akhir dari aktivitas. 2. Decision. 3. Decision digunakan untuk menggambarkan tes kondisi yang untuk memastikan bahwa control flow atau object flow mengalir lebih ke satu jalur. Jumlah jalur sesuai yang diinginkan. 4. Merge berfungsi menggabungkan flow yang dipecah oleh decision. 5. Synchronization dibagi menjadi dua, yaitu fork dan join. Fork digunakan untuk memecah behavior menjadi activity atau action yang paralel, sedangkan join untuk menggabungkan kembali activity atau action yang paralel. 6. Sequence memecah activity diagram menjadi baris dan kolom untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan aktivitas. 7. Transition menunjukkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesai state sebelumnya atau internal processing. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Kemudian simbolnya, ini gambarnya ini seperti ini, namanya activity. Gunanya untuk memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar muka saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian gambar ini namanya action, untuk step dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Kemudian gambar ini namanya initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Kemudian gambar ini activity final node, bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Kemudian ini gambar ini namanya fork node, satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Kemudian notasinya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Ini selesai, ini start, kemudian ini selesai. Fungsi activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. State machine diagram. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem, menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulans yang diterima. State machine diagram untuk memodelkan behavior atau metode life cycle sebuah kelas atau objek, memperlihatkan urutan kejadian sesaat state yang dilalui sebuah objek.
Transisi dari sebuah state ke state lainnya. Activity terdiri dari event dan action. Tiga hal yang sering digunakan dalam activity adalah: 1. Entry, apa yang terjadi ketika sistem masuk ke state. 2. Exit, apa yang terjadi ketika sistem meninggalkan state. 3. Do, apa yang terjadi ketika sistem ada di state. State event transition. State chart diagram menampilkan state-state yang mungkin dari sebuah objek event yang bisa dideteksi dan direspon atas event tersebut. Secara umum, pendeteksian sebuah event dapat menyebabkan sebuah objek bergerak dari satu state ke state yang lain yang disebut dengan transition. Simbolnya, ini notasinya, penjelasannya itu state digambarkan berbentuk persegi 4 dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Kemudian ini simbolnya namanya titik awal atau start, digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Kemudian gambar ini namanya titik akhir atau end, digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Kemudian ini word yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Kemudian gambar ini poin, namanya poin, digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk entry point ke dalam state atau akan keluar exit point. Kemudian event digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state. Kemudian notasinya seperti ini. Ini titik awal, kemudian ini titik akhir ya. Fungsi state machine diagram untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem, untuk memodelkan behavior atau metode life cycle sebuah kelas atau objek, dan memperlihatkan urutan kejadian saat state yang dilalui sebuah objek. Transisi dari sebuah state ke state lainnya. Sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di paling kiri dari diagram. Pada diagram ini, dimensi vertikal mempresentasikan waktu. Bagian paling atas dari diagram menjadi titik awal dan waktu berjalan ke bawah sampai dengan bagian dasar dari diagram. Garis vertikal disebut lifeline, dilekatkan pada setiap objek atau aktor. Kemudian lifeline tersebut digambarkan menjadi kotak ketika objek melakukan suatu operasi. Kotak tersebut disebut activation box. Objek dikatakan mempunyai live activation pada saat tersebut. Pesan yang dipertukarkan antar objek digambarkan sebagai sebuah anak panah antara activation box pengirim dan penerima. Kemudian di atasnya diberikan label pesan. Ya, simbolnya seperti ini. Contohnya ini gambarnya, namanya lifeline. Keterangannya itu objek entity antar muka yang saling berinteraksi. Kemudian ini namanya aktor, digunakan untuk menggambarkan user atau pengguna. Kemudian ini message, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Kemudian ini namanya boundary, digunakan untuk menggambarkan sebuah prompt. Kemudian ini namanya control class, digunakan untuk menghubungkan boundary dengan tabel. Kemudian ini namanya entity class, digunakan untuk menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Dan notasinya seperti ini. Ini aktornya. Kemudian lifeline-nya ini yang vertikal di lifeline. Kemudian ini message. Fungsi sequence diagram. Tujuan penggunaan sequence diagram: 1. Mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah
untuk dielaborasi menjadi model desain. 2. Merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.